Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam para Bapak Ibu Saudara semua, Sabtu malam hari ini tanggal 22 Maret 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan sudah pelihara kehidupan kita dari pagi, siang, sore sampai kita menjelang malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita selalu rutin datang kepada Yesus. Kita mendisiplinkan diri untuk selalu ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti malam hari ini kita mau baca tentang tabernakel. Kita mau belajar tentang tabernakel, artinya kemah suci. Karena nanti saya mau terangkan tabernakel itu disebut juga sebagai kemah suci, ya. Itu berasal dari kata bahasa Latin tabernaculum. Nanti saya mau terangkan secara singkat karena kita mau baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 10. Itu banyak bicara tentang tabernakel. Ada halaman, ya, bagian luar, ada ruangan suci, ada ruangan maha suci. Ya, puji Tuhan, saya putra dari almarhum papi mami saya sebagai hamba Tuhan, founder tunggal Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup di Jember, yang mendirikan Gereja Bethel Tabernakel sampai detik ini dari tahun 1957, berdirinya Tabernakel di Surabaya. Waktu almarhum Van Heesel, murid langsung saya punya papi, dan mendirikan Gereja Bethel Tabernakel di Jember. Dan sampai detik ini saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai gembala. Sebagai hamba Tuhan, saya mau setia sama Tuhan. Saya mau cinta Tuhan Yesus, dan saya cinta Yesus karena Yesus cinta kita semua. Dan suatu hari kelak kita ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tabernakel itu kemah suci. Kehidupan kita ada bait suci, Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Oleh karena itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Nanti saya mau terangkan supaya kita belajar hidup di dalam firman Tuhan, dibentuk sama Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 290. Yesus saja tabernakel, amin. Yesus saja tabernakel, Dialah jalan yang benar, amin, haleluya. Yesus saja tabernakel, jalan benar, amin, haleluya. Beramai-ramailah, tetap sukacita girang, pujilah namanya selamanya, amin, haleluya. Di atas salib Dia Yesus sudah menang, genapkan segala perjanjiannya, amin, haleluya. Yesus saja tabernakel, jalan Yesus satu-satunya kebenaran, amin, haleluya. Yesus saja tabernakel, Dialah terang mulia, amin, haleluya. Yesus saja tabernakel yang sangat ku cinta, amin, haleluya. Beramai-ramai kita mari menyanyilah, pergilah beritakan Injil tentang Tuhan Yesus. Di tempat-tempat Tuhan telah tentukan, kabar pengantin kita wartakan tentang Yesus. Yesus saja tabernakel yang sangat ku cinta, amin, haleluya. Yesus saja. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah di dalam kamu? Tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena muliakanlah Allah dan tubuhmu. Amin, haleluya. Yesus saja tak bernakal, dialah jalan, kebenaran dan hidup. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosaku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Semuanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan pada malam hari ini. Besok hari Minggu harinya Tuhan, di mana kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat kita. Dia gembala agung. Yesus saja tak pernah nakal, artinya bait Allah yang kudus. Dia rumah Tuhan, dia sumber kekuatan kita. Maka doa Raja Daud, selalu aja satu hal kupohonkan kepada Tuhan, aku diam di rumah Tuhan. Itulah tabernakal. Artinya kita punya persekutuan dengan Tuhan. Di gereja besok kita di surga, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan dialah juru selamat kita. Dia adalah sentral hidup kita di atas segala-galanya. Bangga kita punya Yesus. Kita bersyukur sebab semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Cintanya Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Maka Tuhan berkata, tadi dikatakan dalam 1 Petrus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Itulah tabernakal, saudara. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Nanti mau saya terangkan secara singkat ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bukan milik kita sendiri. Kan kita sudah dibeli dengan harga tunai yang sudah lunas dibayar, dan bukan milik kita, dan milik Tuhan. Dan kalau milik Tuhan, mari kita belajar taat kepada firman Tuhan. Allah yang punya kedaulatan penuh dalam kehidupan kita. Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kita. Sehingga bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca saat ini Ibrani pasal 9 ayat 1-10. Semuanya bicara kehidupan Yesus sebagai tabernakal, ya, tempat kudus di bumi dan di surga. Memang ayat pertama, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi ceritanya zaman dulu, saudara ya, zaman Musa, Harun, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan yang untuk membangun bait Allah, untuk adakan ibadah bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan manusia itu supaya manusia itu memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan itu rindu kita dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan berfirman dalam Mazmur 150 ayat ke-6, biar segala yang bernafas memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi kita pada hakikatnya diciptakan sama Tuhan supaya kita memuliakan Tuhan. Kita memuji akan Tuhan. Besok kita di surga,
Pekerjaan kita memuji, menyembah, dan Roh Kudus akan ada. Hadirat Allah ada, penuh dengan sukacita selama-lamanya. Kita memuji akan nama Tuhan, dan itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, itu bagian yang paling depan, dan di itu tempat kaki Dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Jadi saya mau baca tentang tabernakel saya. Di dalam tabernakel itu ada pelataran, ada 3 tempat bagian. Paling paling depan itu ya pelataran, ya itu pelataran ya depan sekali ya. Kalau kita buat gambar pelatar di luar ya, itu masuk lagi ruangan namanya ruangan kudus, ruangan suci, masuk lagi ke ruangan Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus itu hanya imam besar yang boleh masuk, di mana korban mempersembahkan darah baik untuk diri sendiri yang sudah berdosa, termasuk buat umat Israel. Jadi makanya dikatakan di situ ruangan suci, masuk di dalam tempat yang kudus itu ada 3 bagian, saudara. Ya, ada mezbah bakaran. Ya, kalau pelataran luar itu berisi mezbah korban bakar dan bejana kolam basuhan. Ya, terus tempat kudus ruangan suci itu berisi ada pelita mas kaki Dian, ada meja roti sajian, dan mezbah pembakaran ukupan ya. Jadi mezbah dupa itu gambar dari doa dekat dengan langsung dengan tirai dengan ruangan Maha Kudus. Tempat Maha Kudus, ruangan tempat kudus berisi tabut perjanjian, peti perjanjian, dan di dalamnya adalah isi apa saudara? Isi mana ya. Ada mana, ada tongkat Harun ya. Di dalamnya ada 3 saudara ya. Ada tongkat Harun, ada mana, sudah ada 3 bagian di dalam itu di dalam tabut perjanjian Tuhan ya. Itu hanya imam besar yang boleh memasuk untuk di tempat ruang kudus ya. Terus tabernakel itu dalam Ibrani pasal 9 ini bicara imam besar sejati hanya Tuhan Yesus. Dan kita nanti belajar suatu hari kalau Tuhan izinkan, saya mau kasih pelajaran tabernakel kalau Tuhan izinkan nanti ya. Kalau itu berdoa sama Tuhan, biar semua kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita makin hari makin dibentuk sama Tuhan. Tabernakel itu saudara ya, kalau dalam bahasa Latin tabernakulum yang berarti kemah atau tempat tinggal. Dalam konteks Alkitab, tabernakel adalah tempat suci yang dibangun oleh bangsa Israel atas perintah dari Tuhan. Sebagai tempat pertemuan antara Tuhan pencipta dan bumi dan manusia yang diciptakan. Kita sebagai umatnya yang disayang sama Tuhan. Apalagi Tuhan sudah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perjalanan dari Mesir, masuk kepada tanah perjanjian. Demikian juga kehidupan kita. Keluar dari dunia ini untuk masuk suatu hari di dalam kerajaan surga. Maka pentingnya kehidupan kita harus jangan ada di luar. Kalau pelataran di luar, saudara, itu kalau menurut kitab Wahyu pasal 11, itu tidak dihitung, saudara. Tidak diperbakan nanti antikris. Ya. Jadi arti kekristenan itu kalau tidak bertumbuh, tidak sungguh sama Tuhan di pelataran luar, ya. Saya mau baca Wahyu pasal 11, ya. Itu akan masuk di dalam antikris, saudara. Akan tidak diperhitungkan. Coba saya mau baca. Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata yang berisi bangunlah dan ukurlah bait suci Allah, ain tabernakel, saudara. Dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam. Nah, yang beribadah masuk di dalam ruang suci. Ada mezbah dupa, ya. Ada kaki Dian pelita mas, ada meja roti. Meja roti bicara firman Allah, dan pelita mas hidup kita harus suci, hidup berkenan sama Tuhan, dan menjadi saksi dan penuh dengan doa. Ada mezbah dupa penuh dengan doa. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Nah ini, pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa lain dan mereka akan menginjak kota suci 43,5 tahun. Jadi mereka yang kekristenan, ya, yang hidup di luar, yang tidak standar dengan firman Tuhan, yang hidupnya di luar firman Allah, tidak bertobat, hanya percaya. Jadi kekristenan bukan percaya saja, saudara. Percaya dan taat. Kalau cuma percaya cuma di mulut, saudara. Ya, kalau percaya di hati harus taat kepada firman Allah. Baca dalam Yohanes 3:36. Percaya betul dapat hidup yang kekal. Tetapi kalau tidak taat mendapat murka. Jadi arti keselamatan supaya tidak mendapat murka dapat hidup kekal. Percaya dan taat kepada firman Tuhan. Oleh itu melalui firman-firman selalu kita dengar. Belajar kita mau taat ya. Terus berikutnya. Nanti suatu hari kelak kalau Tuhan izinkan saya akan khusus pelajaran tabernakel ya. Supaya Bapak Ibu bisa jelas. Nanti berdoa saja.
biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena bukan saya, nanti Tuhan. Karena pelajaran tabernakel kehidupan tentang Tuhan Yesus sendiri, dan kita sebagai bait suci, kemah suci, tabernakel, kemah suci, kehidupan kita dibentuk sama Tuhan. Karena kita adalah rumah Tuhan. Kita dibentuk sama Tuhan, diciptakan sama Tuhan, itu serupa dengan gambar Tuhan. Supaya kita tidak hidup berdasarkan kehidupan kedagingan, tapi kita berdasarkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya lanjutkan dulu Ibrani pasal 9. Ayat yang ketiga. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ya. Jadi saya katakan tadi, tabernakel ada pelataran, ya, paling depan, paling luar itu pelataran luar, masuk ke ruang suci, masuk lagi ke dalam tempat yang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus itu terdapat 3 bagiannya. Di situ terdapat mezbah bakaran ukupan yang dari emas, tabut perjanjian yang seluruhnya disalur emas. Di dalam tabut perjanjian ada 3, saya katakan tadi ada 3. Ada buli emas berisi ada mana, ada tongkat Harun, dan ada loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ini tertulisnya ada 3. Ya, ada mana, ada tongkat Harun, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Itu di dalam tabut perjanjian Tuhan, masuk di dalam ruangan maha kudus. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Nanti kalau Tuhan berkenan, saya belajar tentang pelajaran lapar. Tolong bantu dalam doa. Di dalam tabut perjanjian Tuhan ada kerup, ya. Itu kedua kerup bicara kemuliaan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, di mana ada Shekinah glory, kemuliaan Tuhan, di mana kalau Tuhan berkenan, Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel, kepada umat Tuhan, sehingga betul-betul kita bisa menikmati kemuliaan. Nanti bayangan kita masuk di dalam kerajaan sorga itu. Demikian cara tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah. Jadi di ruangan suci ada tempat ibadah. Tapi masuk ke ruangan suci itu hanya setahun sekali untuk imam besar. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar. Nah, ini saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang dipersembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Artinya apa, saudara? Imam besar adalah Tuhan Yesus. Kita masuk ke dalam ruang kudus surga itu karena Tuhan Yesus. Itu zaman dulu, ya, imam besar Harun masuk membawa korban darah untuk menghapus dosa. Dan itu pada saat Yom Kippur, ya, pada hari raya pendamaian Yom Kippur. Pada hari Yom Kippur itu hari pendamaian, itu baru boleh masuk imam besar. Demikian kita saat ini, Yesus yang sudah melakukan yang terbaik di atas kayu salib Golgota, selama pengorbanan, sehingga Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus kita diizinkan tirai, saudara, kalau lihat itu tirai pecah, jadi pintu surga terbuka oleh karena pengorbanan dari Tuhan Yesus. Terus ayat yang ke-8, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kehasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati mereka. Ayat 10. Karena semuanya itu samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai setibanya waktu pembaruan. Jadi artinya melalui Yesus Kristus semua diperbarui. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah melakukan pembaruan dan kita dalam menjadi ciptaan yang baru. Itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Semua di dalam pembaruan oleh karena Tuhan Yesus. Sehingga Kristus, melalui Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kehidupan yang lama kita harus buang. Menjadi orang Kristen tidak boleh menggunakan gaya lama, paradigma lama, kehidupan yang lama kita buang. Tapi kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Dan kita masuk di dalam ruangan suci. Karena bicara tabernakel, itu bicara kehidupan Kristus. Kalau kehidupan Kristus, Tuhan tidak mau kita menggunakan kehidupan yang luar. Pelataran luar akan binasa. Masuk akan diinjak-injak antikris. Kehidupan yang tidak bertobat. Tapi kita masuk di dalam ruangan suci. Di situ ada 3. Ada kaki dian, bicara Roh Kudus, pelita emas. Ada meja roti, bicara firman Allah. Ada mezbah dupa, itu bicara doa. Kekristenan harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi, pelita emas. Kekristenan harus ada meja roti, bicara firman Allah. Kehidupan kita menjadi pelaku firman, dan kehidupan kekristenan penuh dengan doa. Seperti saya sampaikan firman Allah, saya lengkap ini. Saya sudah masuk di dalam ruangan suci. Saya masuk di dalam pemberitaan firman Allah penuh dengan doa. Saya dahulu dengan puji-pujian, akhir dengan puji-pujian dengan doa. Dan di tengah-tengah saya isi dengan firman Tuhan.
Dan bicara pelita masih bicara pengajaran. Bicara kehidupan kita supaya kita menjadi terang. Supaya kehidupan kita menjadi berkat. Karena kehidupan kita adalah firman Allah. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Karena dialah Yesus, Juru Selamat kita. Yesus saja tabernakel. Tuhan memberkati kita semua. Yesus saja tabernakel. Dialah jalan satu-satunya kebenaran. Haleluya. Yesus saja tabernakel. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sampai besok hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari saya sampaikan tentang firman Allah. Terus pagi malam. Hidup kita diisi dengan firman Allah, tabernakel Kristus. Penuh dengan firman Allah. Karena kehidupan kita baik suci, dikuduskan, disucikan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.